Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan kami di channel Baca-Baca. Kita masih menyelesaikan pembacaan buku Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin tulisan Syekh Muhammad Al-Hudhari Bek yang di dalam terjemahan versi bahasa Indonesia diterbitkan oleh penerbit Ummul Qura. Baik, kita lanjutkan pembacaan buku ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe bagi Anda yang belum mensubscribe channel ini. Menawarkan dakwah kepada kabilah-kabilah Arab. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa beliau mendapati orang-orang Quraisy menghalangi penyampaian risalah dan sifat takabur menguasai hati mereka, maka Allah Azza wa Jalla berkehendak untuk menampakkan perkara-perkara agamanya melalui orang-orang Arab selain Quraisy. Rasulullah SAW keluar pada musim-musim bangsa Arab, yakni pasar-pasar yang diselenggarakan orang-orang Arab untuk berjual beli dan berbangga-bangga. Kemudian Rasulullah SAW menawarkan dirinya kepada para kabilah yang hadir agar mau melindunginya supaya ia dapat menyampaikan risalah Rabb-nya. Di antara mereka ada yang menolak tawaran itu dengan baik, ada pula menolaknya dengan kasar. Di antara orang yang paling jelek penolakannya adalah Bani Hanifah dari kabilah Musailamah Al-Kadzab. Kemudian Bani Amir meminta kepada Rasulullah SAW bahwa mereka mau beriman apabila beliau mau menyerahkan tampuk kepemimpinan setelah beliau wafat. Permintaan mereka itu dijawab oleh Rasulullah SAW, perkara itu sepenuhnya di tangan Allah. Dia akan menyerahkannya kepada siapa yang dia kehendaki. Di antara orang-orang berhaji ke Baitullah adalah orang-orang dari Yasrib atau Madinah. Yasrib adalah sebuah kota yang terletak di antara Makkah dan Syam. Penduduknya terdiri dari dua kabilah, yaitu Bani Aus dan Bani Khazraj. Al-Aus dan Khazraj sebenarnya dua saudara, tetapi anak cucu mereka terlibat dalam permusuhan yang menyebabkan peperangan tak henti-hentinya antara kedua golongan tersebut. Jadi Aus dan Khazraj adalah dua saudara, tetapi anak cucunya bermusuhan. Mereka selalu hidup dalam pertentangan dan persengketaan. Di samping mereka terdapat pula beberapa kaum Yahudi. Di antara kaum Yahudi di Madinah, di Yasrib adalah Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan Bani Nadir. Pada mulanya mereka berkuasa di Madinah, kemudian orang-orang Arab memerangi mereka sehingga dapat menguasainya dan mempunyai kekuatan yang disegani. Jika orang-orang Yahudi mengalami kekalahan, mereka mencari kemenangan dalam menghadapi musuh. Mereka mencari kemenangan dalam menghadapi musuh-musuhnya dengan menyebut nama nabi yang kini sudah dekat masa pengutusannya. Namun setelah bangsa Arab berselisih dan tongkat persatuan mereka pecah, mereka mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Kabilah Aus mengadakan perjanjian dengan Bani Quraidah, sedangkan kabilah Khazraj mengadakan perjanjian dengan Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Jadi kabilah Aus itu dengan Bani Quraidah, kemudian Khazraj dengan Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Peperangan terakhir di antara mereka adalah perang Bu'ath. Dalam peperangan tersebut, sebagian besar pemimpin mereka terbunuh dan tidak ada yang tersisa kecuali Abdullah bin Ubay bin Salul dari Khazraj dan Abu Amir Ar-Rahib dari Aus. Oleh sebab itu, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan perang Bu'ath adalah perang yang dihadiahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah SAW. Sementara itu timbul dalam pikiran para pemimpin kabilah Aus untuk mengadakan perjanjian dengan orang-orang Quraisy dalam menghadapi kabilah Khazraj. Lalu mereka mengutus Iyas bin Mu'adz dan Abul Haisar Anas bin Rafi' bersama segolongan orang Madinah untuk menawarkan perjanjian kepada orang-orang Quraisy. Tibanya di Makkah, mereka ditemui oleh Rasulullah lalu berkata kepada mereka, tidakkah kalian menginginkan kedatangan kalian dipenuhi dengan kebaikan? Hendaknya kalian beriman kepada Allah dan jangan sekali-kali kalian menyekutukannya dengan apapun. Sungguh Allah telah mengutus diriku kepada seluruh umat manusia. Kemudian Rasulullah SAW membacakan Al-Quran kepada mereka, maka Iyas bin Mu'adz berkata, hai kaum, demi Allah, ini lebih baik daripada maksud kita datang untuknya. Namun perkataan itu langsung dipotong oleh Abu Haisar. Abu Haisar kepada Iyas berkata,
biarkanlah kami, karena sesungguhnya kami datang ke sini bukan untuk urusan itu. Maka Iyas pun diam. Permulaan masuk Islamnya orang-orang Ansor. Ketika musim haji tiba, Rasulullah SAW menemui mereka yang jumlahnya ada 6 orang. Semuanya dari kabilah Bani Khazraj. Mereka adalah yang pertama As'ad bin Zuharrah, yang kedua Auf bin Harith dari Bani Najjar, yang ketiga Rafiq bin Malik dari Bani Zuraik, kemudian yang keempat Qatobah bin Amir dari Bani Salamah, yang kelima Uqbah bin Amir dari Bani Haram, 6 Jabir bin Abdullah dari kalangan Bani Ubaid bin Adi, 7 cuma 6 ya. Rasulullah SAW menyerukan kepada mereka untuk masuk Islam dan bersedia membantu beliau dalam menyampaikan risalah Rabb-Nya. Sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, sungguh dia adalah nabi yang sering disebut-sebut oleh Yahudi dalam menghadapi kalian dahulu, maka janganlah orang-orang Yahudi mendahului kalian untuk beriman kepadanya. Lantas mereka beriman dan membenarkan Nabi SAW. Kemudian mereka berkata, sesungguhnya kami meninggalkan kaum kami, sedangkan di antara mereka terjadi permusuhan. Apabila Allah menyatukan mereka melalui dirimu, niscaya tidak ada seorang pun orang yang lebih mulia daripada engkau. Kemudian mereka menjanjikan kepada Nabi untuk bertemu lagi dengannya di musim haji tahun depan. Peristiwa inilah yang mengawali masuk Islamnya orang-orang Arab penduduk Yasrib. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian dulu ya guys. Kita sudah sampai alhamdulillah biidznillah pada halaman 122. Dengan sampainya kita pada halaman 122 ini, maka kita sudah menyelesaikan bab kedua. Ya, bab kedua. Jadi kita besok akan mulai, pada pertemuan yang akan datang kita akan memulai buku ini pada bab ketiga, awal kemenangan, di mana bab ketiga ini terdiri dari berapa ini? Bab ketiga terdiri dari 3 pasal. Pasal 1 adalah hijrah ke Madinah. Kemudian pasal 2 ini lebih didasarkan pada tahun-tahun kronologis setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Bismillah insyaallah. Jangan lupa untuk tetap stay tune di channel ini. Kemudian berilah like, kemudian komentar, dan jangan lupa share ke teman-teman, kerabat, saudara Anda. Dan bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Nyalakan loncengnya. Dari saya cukup sekian, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune di channel ini dan jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya.